Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pasca Trikaloka selaku dosen pengampu kajian pembelajaran jasmani SD dan juga teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini saya Joko Adi Prayitno akan membahas berkaitan dengan isu-isu pembelajaran PJOK di sekolah dasar yang saat ini sedang menjadi trending topik, di mana saya akan mengangkat yaitu perspektif negatif terhadap pembelajaran PJOK di sekolah dasar. Nah, isu-isu tersebut seperti apa? Isu-isu tersebut salah satunya adalah PJOK itu lebih dari sekedar pelajaran main-main. Bahkan kalau kita tahu pembelajaran PJOK ini adalah memiliki peranan yang sangat penting. Ya, ini adalah mata pelajaran krusial yang dimana tidak semua guru itu bisa mengampu pembelajaran tersebut. Karena di dalam pembelajaran PJOK harapannya ini anak-anak itu dapat mengembangkan fisik yang optimal dan tentunya dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar, halus, koordinasi, kekuatan, daya tahan, kelenturan, dan keseimbangan. Itu semuanya ada di pembelajaran PJOK. Nah, sehingga tujuan dari pembelajaran PJOK itu tidak hanya fisik saja, tetapi juga mental, sosial, dan emosional itu juga ada dalam pembelajaran tersebut. Namun, seiringnya berjalan dengan waktu, masih banyak persepsi negatif yang melekat pada pembelajaran PJOK itu sendiri. Nah, mari untuk pada sesi ini kita bedah mengapa persepsi ini bisa muncul dan apa dampaknya. Jadi untuk persepsi negatif itu, ini masyarakat ataupun orang-orang kadang mempunyai pandangan yang negatif. Pembelajaran PJOK hanya buang-buang waktu. Seperti saya ini yang sudah menjadi yang ada di lapangan seperti itu, yang menjadi guru olahraga, ini sering beberapa guru itu menganggap bahwa PJOK itu malah seringnya waktunya diminta oleh pembelajaran yang untuk pembelajaran yang akademik. Mereka juga beranggapan pembelajaran PJOK itu tidak sepenting matematika atau IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya. Sehingga pembelajaran PJOK ini malah dinomorduakan. Sering juga beranggapan bahwa guru PJOK itu hanya menemani bermain saja, bermain anak, sehingga tanpa mengabaikan dari peran pedagogis dan profesionalisme guru. PJOK itu cuma olahraga fisik dan PJOK itu tidak ada ujiannya. Itu adalah bentuk-bentuk perspektif negatif yang sekarang ini sering terjadi di lapangan. Nah, tentunya dari perspektif negatif tersebut itu datang dari beberapa elemen ataupun dari beberapa unsur. Yang pertama akan saya bahas, salah satunya itu dari lingkungan sekolah maupun dari luar lingkungan sekolah. Untuk dari lingkungan sekolah itu sendiri, bisa jadi ini memang kurangnya pemahaman kepala sekolah ataupun pihak sekolah berkaitan dengan prioritas dana fasilitas lebih ke akademik seperti itu. Sehingga seringkali ketika pembelajaran PJOK ini sarana dan prasarannya itu sangat dinomorduakan, padahal ini sarpras untuk PJOK ini sangat penting sekali, sehingga pembelajaran PJOK itu terlihat seadanya atau bisa kita sebut istilahnya dengan monoton.
Selain itu, dari beban guru PJOK sendiri seperti saya ini malah diberi beban ataupun diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah, yang mana beban tersebut untuk bisa merangkap dengan tugas lain, sehingga ini hal tersebut akan fokus dari guru itu, khususnya saya sendiri ini terpecah. Karena pengalaman dari saya itu, saya tidak mengajar pada satu sekolah saja, tetapi dua sekolahan, sehingga saya harus mengampu ke sekolah lain. Karena khususnya di kecamatan kami memang betul kekurangan guru PJOK. Nah, untuk perspektif negatif dari lingkungan luar sekolah, terutama ini dari orang tua, di mana orang tua itu memandang atau fokus utamanya itu pada nilai akademik, sehingga menganggap bahwa PJOK itu bukan akademik. PJOK hanya praktek, bermain dan sebagainya, yang seperti yang disampaikan tadi di awal. Bahkan ada beberapa orang tua juga itu kadang khawatir ketika anak melakukan praktek, ini khawatir anak itu kecapean atau yang lebih ekstrem lagi cedera. Nah, ini seperti apa? Bagaimana pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik? Ini hal tersebut ini adalah isu yang atau harus kita cermati bersama. Kemudian dari masyarakat umum, ini mungkin masyarakat ini stereotip ya, atau dalam orang beragama itu mereka kurang cerdas, kurang bisa memilah-milah, karena di dalam PJOK itu di dalamnya juga terdapat akademis, tanpa melihat dari, walaupun seringnya praktek olahraga itu hanya praktek. Dan bisa jadi ini adalah kurangnya edukasi tentang manfaat jangka panjang, karena dari manfaat pembelajaran PJOK ini sebetulnya manfaatnya sangat banyak sekali ya. Dari pengembangan fisik yang optimal, fondasi gaya hidup sehat, kemudian pengembangan karakter dan nilai positif anak sendiri. Karena di dalam pembelajaran PJOK itu sering ketika kita bermain, nah di situ kan secara tidak langsung kita akan mengajarkan kepada anak yaitu pendidikan karakter, di mana anak diajari seperti pentingnya sportivitas, kejujuran, disiplin, kerjasama, bahkan kepemimpinan, tanggung jawab dan realisasi itu ada dalam pembelajaran PJOK. Nah, kira-kira apa dampak perspektif negatif yang sering terjadi ataupun yang akan terjadi ketika mereka beranggapan bahwa pembelajaran PJOK itu tidak penting? Yang pertama yaitu adalah motivasi siswa menurun. Jelas ini dari motivasi siswa itu akan menurun ketika semua orang ataupun guru atau bahkan orang tua itu ketika mengatakan PJOK itu tidak penting, sehingga tidak usah serius lah dalam pembelajaran PJOK. Yang penting memakai kaos, berangkat ke sekolah, mengikuti apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Nah, dengan hal tersebut tentunya kualitas pembelajaran PJOK itu juga akan terganggu, karena guru tidak didukung, inovasi juga sangat terbatas. Apalagi ketika
sekolah dalam pembelajaran itu kurangnya fasilitas dan alat dalam pembelajaran. Ini tentunya akan monoton, tidak menarik bagi siswa-siswa itu sendiri. Kemudian dampak perspektif negatif dari anak. Tentunya ketika pembelajaran PJOK dinomorduakan atau mungkin bahkan misalnya dihilangkan, ya tentunya yang pertama adalah berkaitan dengan fisik, di mana anak akan lebih mendapatkan potensi obesitas, kurang kebugaran, motorik tidak optimal, sehingga anak-anak yang harusnya misalnya di kelas 2 harus sudah bisa berjalan, membaca maksud saya dan sebagainya, ini akan berkurang. Harus bisa bergerak, tetapi anak tersebut pergerakannya berkurang ataupun belum optimal. Yang berikutnya itu adalah mental. Tentunya anak-anak akan lebih banyak stresnya karena setiap hari bergelut ataupun mempelajari kaitannya dengan akademis saja, misalnya pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA atau sebagainya. Ini anak akan gampang stres. Kemudian dari hal tersebut tentunya keterampilan emosional juga akan terhambat. Selain itu yaitu adalah kaitannya dengan sosial. Dari dampak perspektif negatif tersebut untuk sosial, ini anak kurang interaksi sosial, kesulitan kerjasama tim. Ketika kita di lapangan, kita akan misalnya dalam permainan sepak bola, tentunya salah satu fungsi dari permainan sepak bola itu sendiri yaitu anak-anak bisa bekerja sama secara tim, sehingga mementingkan anak itu tidak dapat hidup sendiri. Nah ini pendidikan karakter juga terdapat dalam pembelajaran PJOK. Nah, berkaitan dengan kesehatan, anak tentunya kurang pemahaman tentang pola hidup sehat seperti nutrisi dan kebersihan diri. Ini ketika pembelajaran PJOK tidak diajarkan, ini anak-anak bisa mengalami yang kesehatannya juga menurun, karena seperti potong kuku, kemudian sikat gigi yang baik, yang bersih itu seperti apa, cuci tangan yang baik itu seperti apa, itu tidak diajarkan di pembelajaran yang sifatnya akademis saja. Itu semuanya ada di pembelajaran PJOK, karena PJOK kan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kesehatannya itu masuk dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang selanjutnya itu adalah pembentukan karakter. Ini anak akan melewatkan kesempatan itu, kesempatan belajar sportivitas. Anak belajar kepemimpinannya, disiplin juga berkurang, sehingga anak-anak akan susah diatur ketika tidak ada pembelajaran PJOK itu sendiri. Nah, kita tentunya sebagai seorang akademis, kita harus meluruskan perspektif tersebut, di mana kita harus mensosialisasikan bahwa pembelajaran PJOK ini sangat penting sekali. Salah satunya yaitu pembelajaran PJOK ini akan membangun generasi yang unggul. Tadi di awal juga disampaikan bahwa pembelajaran PJOK itu akan melatih psikomotorik, kemudian kognitif, afektifnya itu juga diajarkan di dalam mata pembelajaran PJOK itu sendiri. Berkaitan dengan pengembangan fisik, tentunya kebugaran, koordinasi, kekuatan daya tahan ini juga sangat penting sekali. Nah, kesehatan holistik atau kesehatan yang berkelanjutan. Nah, ini penting sekali untuk pencegahan penyakit. Bagaimana kita harus bisa mengetahui dan mendapatkan pola hidup yang sehat. Keterampilan sosial seperti kerjasama tim, kepemimpinan, komunikasi, kemudian
kecerdasan emosional, pengelolaan emosi, dan percaya diri. Sehingga ketika anak-anak misalnya di luar kelas, ini kan PJOK kan seringnya belajarnya di luar kelas, ketika disuruh misalnya memimpin pemanasan. Nah, ini kan secara tidak langsung anak dapat melatih kepemimpinan itu sendiri, dan juga yang lebih penting itu adalah percaya diri. Dan secara tidak langsung tentunya dari kegiatan-kegiatan itu nantinya akan membentuk ketika pembelajaran di akademis yang ada di kelas. Nah, maka bagaimana untuk solusi mengubah paradigma tersebut agar bagaimana langkah nyata untuk pembelajaran PJOK yang lebih baik? Tentunya ini penting sekali ya. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi, dengan meningkatkan pemahaman semua pihak, baik itu sekolah, orang tua, masyarakat tentang pentingnya pembelajaran PJOK. Selain itu, untuk itu peningkatan profesional guru. Nah, ini guru untuk menanggapi hal itu semuanya, guru tersebut, guru PJOK itu juga harus meningkatkan profesionalitas dalam pembelajaran PJOK itu sendiri. Dengan cara bagaimana bisa melakukan pelatihan, kemudian memberikan pembelajaran yang inovatif, sehingga anak akan senang, anak akan lebih betah untuk pembelajaran PJOK itu sendiri. Nah, selain itu dukungan penuh dari sekolah. Nah, ini sangat penting sekali ketika sekolah tentunya mendukung, baik itu waktu, kemudian dana, dan sarpras untuk pembelajaran PJOK. Ini sangat penting sekali, sehingga sekolah pun tidak mengabaikan pembelajaran PJOK. Selain itu, keterlibatan orang tua juga sangat penting, di mana bisa mengajak orang tua, mendorong orang tua untuk mendukung aktivitas fisik anak dalam berolahraga. Kita berikan pelatihan ataupun yang ekstrakurikuler kalau di dalam sekolah SD itu, bagaimana anak bisa berprestasi dan berpartisipasi dalam ekstrakurikuler tersebut. Sehingga mungkin di dalam PJOK SD itu kan seringnya ada kejuaraan-kejuaraan. Kita berikan latihan-latihan, dan kita bawa anak tersebut mendapatkan prestasi dalam ajang ajang olahraga itu sendiri. Nah, tentunya selain itu, ini penting sekali juga pengembangan kurikulum yang adaptif. Bagaimana kita dalam membawakan PJOK itu harus menyenangkan, relevan, dan inklusif. Seperti untuk sekarang ini sudah cukup bagus dalam kurikulum Merdeka ya. Bagaimana kita itu sebagai guru mementingkan anak. Jadi bukan kalau sekarang itu bukan guru yang menerangkan, tapi anak kita, guru itu sebagai pendamping pembelajar. Anak itu akan mencari bahan dan sebagainya untuk pembelajaran ataupun untuk belajar mereka itu sendiri, sehingga ini guru hanya memberikan pemantik agar anak itu bisa belajar secara mandiri. Nah, untuk selanjutnya itu, mari kita sebagai guru PJOK tentunya bagaimana PJOK itu bukan hanya tentang gerak, tapi PJOK itu tentang hidup. Mari kita bersama-sama selaku akademis, kita bisa membangun masa depan anak-anak yang sehat, cerdas, berkarakter melalui pembelajaran PJOK. Karena anak yang aktif adalah anak yang bahagia. Anak yang bahagia itu tentunya harus siap belajar, siap menerima tantangan dalam apapun. Mungkin itu presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, monggo
untuk teman-teman bisa saling menambahkan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, monggo untuk bisa dikoreksi barang-barang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.